Adik-adik, kakak selalu mengingatkan untuk jaga jarak, dan kalau bisa nggak usah keluar rumah dulu, untuk dikurangi dulu kalau misalnya mau keluar rumah, dan juga selalu pakai masker, dan juga jaga kesehatan dengan rajin untuk mencuci tangan. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di hari ini. Dan kita mengawalinya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hari lepas hari kami bisa sehat Tuhan dan bisa melakukan kegiatan dengan baik. Dan Tuhan, buat adik-adik kami Tuhan yang mungkin di rumah dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah Tuhan, kiranya adik-adik yang sakit bisa sembuh Tuhan, dan juga bisa melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa mendengarkan dan juga nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari pertama Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita ulangi. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Di mana tema kita hari ini adalah layani Tuhan, anakku. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan secara pribadi kepada Timotius, seorang murid Yesus. Dan perkenalan antara Paulus dan Timotius ini secara fisik itu tidak lama adik-adik. Namun Timotius ini cepat belajar dari Paulus, sehingga Paulus ini menganggap Timotius itu seperti anaknya sendiri. Dan pada bagian awal surat ini adik-adik, Paulus ini menjelaskan kepada Timotius bahwa tujuannya dia itu adalah untuk mengutus Timotius ini ke Efesus untuk menasehati orang-orang tua agar takut akan Tuhan. Dan Paulus ini memberikan semangat kepada Timotius. Dan adik-adik, jika kita membaca lebih dalam lagi di ayat yang ke-12, adik-adik, pada bagian ini Paulus ini menyatakan syukur kepada Kristus Yesus atas perubahan hidupnya. Bahkan ia mempercayakan pelayan Injil kepadanya. Padahal Paulus ini mengakui bahwa dahulunya ia adalah seorang pemuja, penganiaya, dan juga seorang ganas adik-adik. Nah, secara tidak langsung ia menyatakan empatinya
kepada orang-orang pada saat itu yang masih hidup dalam dosa. Adik-adik, isi surat Paulus tidak hanya berhenti sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup dalam dosa, tetapi memberitakan bahwa kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Paulus ini bersaksi bahwa justru kepada orang yang paling berdosa seperti Paulus, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Adik-adik, Paulus mengakui bahwa dia dikasihani Tuhan Yesus. Yang terpenting dari kesaksian Paulus ini adalah supaya pertobatannya dicontoh oleh orang yang masih hidup dalam dosa. Dan Paulus meyakinkan bahwa Kristus pasti menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Adik-adik, hidup dalam kasih Tuhan itu luar biasa. Dan Paulus ingin hal itu bukan hanya dipahami oleh Timotius saja, tapi juga jemaat di gereja. Dan supaya dia bisa menjadi contoh tentang segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan atas kehidupan masa lalu. Adik-adik, itu dia firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kakak harap adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau juga telah memberkati ini Tuhan, ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, dan kiranya kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan juga berkati kami selalu Tuhan dalam kesehatan kami dan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Kiranya kami bisa melakukan kegiatan kami Tuhan tanpa ada kendala apapun, dan juga kami dijauhkan Tuhan dari segala musibah Tuhan ataupun dari segala penyakit. Dan juga bimbing sertai Tuhan kami, dan kiranya kami bisa selalu menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.